Betul, dan ini game penentuan juga ya antara Rebellion Esports versus Fnatic Onyx. Yep, dan game ketiga tak akan menjadi milik siapa. Jadi kira-kira game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Rebellion? Onyx atau Rebellion? Yowes, kalau begitu game yang ketiga MPL Arena sekali lagi. Mana suaranya? Wow, jadi game penentuan dan ini akan cukup menegangkan bagi kedua belah tim. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya Ryota dengan Hayabusa akan menunjukkan power dia seperti apa di MPL Season 14. Tapi kita bakal melihat juga untuk Albert, Kira jungler dengan Rogernya apakah dia akan jadi cukup nyaman untuk dirinya? Yep, di tempat yang lain ada gangguan dari Sans, tapi ketarikan jauh banget dan Audi selamat. Aman ya. Untungnya masih ada gerakan yang membuat dia masih survive dan gak ke-trigger juga untuk flickernya. Tapi ngomongin soal emblem sedikit ya, mungkin akan aku targetin kepada Matt, di mana dia memilih karena weakness finder. Jadi lagi-lagi Fnatic Onyx akan kesulitan untuk mencapai jarak mereka untuk bisa nge-deliver damage ke arah Matt, terutama ketika mereka lagi berkumpul dan nempel semua modelsnya. Ini Suelo bisa mau dilanjutin terus-terusan juga bisa nih kira-kira nih. Sedikit lagi yang tersisa loh, hanya satu bar saja. Iya, dan pressure-nya emang terus-terusan datang ya dari tadi, ngebuat Sans mungkin bakal lebih unggul nantinya di area mid lane. Tapi di sisi lain kita juga bakal melihat nih untuk Ryota yang juga udah mulai memberikan sedikit invasi tambahan meskipun informasi pun datang ke arah Keyboy. Yep. Ya, ini masih di early game juga, dia udah dapat level yang keempat. Sans yang terancam sekarang. Yap, dan Sansnya ada pergerakan dari Ryota, tapi Quad Shadow masih terlalu jauh. Tadi Phantom Shuriken saja sedikit dan juga pergi ke tempat yang lain. Dan Lava Golem kali ini menjadi inceran. Ya, di trigger ya Purify-nya biar digunakan sesaat sebelum ada turtle. Dan itu dia permasalahannya, karena Albert yang bakal dapetin monster jungle yang lebih banyak. Jadi Ryota harus cari point kill sebenarnya sekarang. Harus ngejar dari segi point kill, mungkin ke arah dari gold lane. Dan cewek yang terancam sekarang karena udah gak punya skill kedua. Yap, dan sekarang cewek tertangkap basah tapi masih bisa menghindar dengan satu lagi wave minion yang sudah hadir. Pas banget tadi ada BMI dilewatin. Ternyata emang itu tujuannya. Lagi-lagi hanya memicu resource dari Rebellion aja. Dan di tempat yang lain ya udah nih turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Fnatic Onyx. Ada Albert yang berhasil dan kenyang mereka untuk awal-awal. Ternyata bagus ya, tapi di area atas. Lutfi? Oke, sedikit lagi Lutfi. Selamat dia. Wow, ini kayaknya dari kedua belah tim juga mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa ya untuk dapetin eliminasi. Mereka pengen ya coba untuk nguras resource terlebih dahulu aja sebanyak mungkin, karena Lutfi pun mau nggak mau harus ngebuka flicker ya tadi di area top lane. Tapi memang untuk prioritas mungkin akan lebih sedikit difokuskan ke arah gold. Oke, masih tempat dikit lagi nanggung. Gak mau ketinggalan lasit soalnya. Wah, namun di tempat yang lain, Audi belum level 4. Akankah Audinya mau langsung diolin begitu saja? Tapi matchnya dengan Maya Son Yu yang udah connect tadi ke arah dari Keyboy. Setidaknya mengusir Keyboy. Pukul mundur ya semuanya, tidak boleh mendekat lebih dalam lagi. Tapi damage-nya udah mulai kerasa sih sebenarnya karena Swallow, karena Ryota juga, dan Ryota tertabrak langsung di area tersebut, tertangkap basah, selesai. Wow, namun masih sempat dengan Quad Shadow, dengan Shadow Kill. Wow, tergocek kita sebenarnya, namun di tempat yang berbeda malah Lutfi kali ini akankah dirinya bisa kabur, ada sedikit lagi tersisa. Dan Kars langsung di all in saja, selesai. Nice play dari seorang Ryota, tapi pada akhirnya harus ya yang harus ditukar di atas. Yup. Itu mereka malah emosinya ke Kars yang di atas. Ya, kalau misalkan nggak dapet harus cari trade yang sepadan sih. Apalagi untuk sekarang kita melihat bagaimana targetnya yang cukup worth it. Kars ini akan ngebuat rotasi dari XP lane-nya Lutfi akan lebih nyaman juga untuk menuju ke area dari Turtle. Karena untuk 20 detik ke depan Ryota mungkin akan tetap farming nih, keep up dengan level. Tapi beda gitu loh sama Kars, yang dimana Kars harus join juga ke area Turtle-nya. Minimal bikin Fnatic Onyx itu nggak free gitu loh untuk dapetin Turtle-nya. Minimal mereka keluar retribution aja itu cukup banget. Yap. Swallow di tengah masih cukup aman. Ada pergerakan dari Audi yang masih ingin pergi dari tempat berbeda. Akankah Keyboy mau menabrakkan dirinya? Tidak. Turtle di atas, tidak ada gangguan sama sekali. Masih sangat-sangat bagus pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx dan Kars. Melihat dari kejauhan, Albert berhasil mengalahkan loh. Turtle sebenarnya juga di tempat yang berbeda. Tyrant Revenge tadi langsung dikeluarkan dan mereka kembali lagi. Ya, nggak mau dipaksakan sepertinya. Begitupun untuk Rebellion Esports yang dimana dari satu jalurnya pun tadi ada perbedaan sampai 2 level. Untungnya sekarang udah mulai dikejar lagi. Tapi itu jadi alasan mereka nggak bisa terlalu mendekat juga ke arah Turtle dan bergeser
ke bagian bawah dari Fnatic Onyx. Selamat lagi Audi, belum tertabrak tapi di dalam rumputan rame pisan itu Mulai musyawarah ya, ini siapa yang mau ditargetin terlebih dahulu, siapa juga yang bakal ngebuka nih untuk tim fightnya di bagian bottom lane karena Audi CS sudah mulai terlihat. Ya, dan sekarang Kiboy akankah langsung on point dari mendapatkan dirinya? Tidak. Dan juga Maya Son juga connect. Inspire belum ke trigger, namun tempat yang lain Lutfi sendirian balik badan lagi. Tidak mau dilanjutin. Jadi kayaknya masih coba untuk dipaksa nggak sih Bang Mulung? Oke, go away-nya dikeluarkan tapi Albert terlalu sakit, bahkan Lutfi revenge-nya. Dan sekarang Raja malah connect. Dan mereka berhasil menghancurkan pemain dari Rebellion satu persatu. Selesailah sudah. Triple kill berhasil diamankan dan itu kesabaran yang membuahkan hasil bagi para pemain dari Fnatic Onyx. Outer turret mungkin akan langsung menjadi milik dari Fnatic Onyx. Ya, plus tadi Ryotanya ketahuan duluan kan sama Lutfi Iya. di belakang. Pas mau nge-flank gagal. Alhasil lini belakang dari Fnatic Onyx langsung semuanya grouping. Dan gak ada yang bisa didapatkan oleh Ryota. Hanya sekedar wave minion di mid lane dan juga di top lane. Anyway, purple buff ini gagal untuk didapatkan oleh Albert. Didapatkannya oleh Audi CS. Tapi buat sekarang, menurutku dengan keuntungan yang berdapatkan di area bottom lane, Fnatic Onyx makin lebih bebas. The Way of Dragon akankah dikeluarkan dan sekarang langsung mengarah ke dalam tubuh dari San langsung dihajar habis-habisan. Tapi San memiliki pasif yang cukup dan respawn kembali. Ya, sudah mulai kembali lagi sih untuk saat ini. Jadi, untuk perebutan di area turtle ada kemungkinan ini bisa dilakukan oleh kedua belah tim juga. Ngelihat dari kedua belah jungler, mungkin Albert ya yang harus lebih menunggu aja. Dan kita bakal melihat untuk inisiasi seperti apa yang mau coba untuk dilakukan oleh seorang Kiboy bersama Sans juga. Bahkan bersama seorang cewek dan turtle jadi milik dari Fnatic Onyx. Wah, tapi lagi-lagi si special mention buat Lutfi di atas. Dia nahan Ryotanya biar nggak bisa rotasi ke area turtle. Sehingga mid lane juga bisa dipush sekarang. Ya, dan sekarang pertempuran harusnya terjadi lagi. Apa yang terjadi di paket tengah? Dan Suelo pun menjadi korban. Double berhasil didapatkan, pertempuran kembali terpecah. Match pun menjadi korban tanpa di dalam area tersebut. Audi tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Shadow kill, akankah dirinya bisa bertahan? Buat Shadow ke tempat berbeda menjadi korban. Tambahan wipe out. Wipeout berhasil disecure oleh Fnatic Onyx dengan 10 berbanding 1 eliminasi saja dan mereka bakal coba untuk paksa membongkar setiap turret yang tersisa. Tapi ya, lagi-lagi Kiboy dia dapetin 2 pemain langsung tadi. Ya, itu inisiasi yang manis banget. Tyrant Rage-nya juga on point banget. Follow up-nya juga jangan lupa. Langsung dari Realm. Ditambah lagi dengan Albert. Way of Dragon langsung yang menendang ke arah Kiboy. Akankah mereka mau akhir? Tapi ternyata Kiboynya sejauh ini masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi setidaknya Audi berbeda cerita. Karena sedikit lagi tersisa ditembak lagi. Dan sedikit lagi tersisa. Albert open fire yang begitu manis membuat pundak dari Karster tembak langsung. Triple kill yang kedua berhasil diamankan oleh Albert dan memang nggak bisa dipungkiri Lutfi awareness yang luar biasa. Penalty zone yang langsung menuju ke bagian belakang jadi counter setup yang bagus banget, bro. Wah, ini Rebellion bener-bener kayak ketutup semua lini farmnya. Mereka harus prioritas farming untuk Ryota mungkin, tapi berbeda ceritanya sekarang, perbedaan 3 level. Ini membuat Albert makin lebih mendominasi lagi sebagai pemegang Retribution. Dan sangat sulit sekali juga untuk bisa mengejar level dalam keadaan kalah mapnya. Satu-satunya winning condition dari Rebellion adalah menunggu inisiasi dari Kiboy miss. Tapi dari tadi kita melihat itu Tyrant Revenge yang manis banget. Gak ada yang miss sama sekali. Dan penalty zone-nya juga. Untuk men-take down Lutfi kayaknya perlu effort lebih. Mungkin next itemnya bakal menuju ke dari War Axe. Tapi siapa juga yang bisa menebak nanti nextnya akan menuju ke Winter Crown. Makin susah buat bisa ditumbangkan. Blade Armor Kiboy. Agar gak bisa di-deliver damage-nya dari Matt dan juga Ryota secara maksimal. Tapi ini juga ngebuat Matt-nya harus menjaga jarak. Karena kalau dia mukul langsung ke arah Kiboy, jadi dia bakal terima damage pantulan yang luar biasa tinggi. Benar sih, dan sekarang ada upaya split yang sepertinya ingin coba untuk dilakukan oleh seorang Matt. Di follow up juga dengan kehadiran dari Audi CS. Tapi Fnatic Onyx Mau tidak mau ya? Mau nggak mau? Konsil harus dikeluarin, setidaknya bisa kabur lah dari kejaran tuh. Lihat Lutfi di belakang udah pegang palu gede banget. Namun di depan yang lain akankah ada Terror Revenge tadi yang berhasil menabrakkan? Tidak, masih berhasil. Hey, ada satu player yang belum ketahuan sekarang. Iya, untungnya belum ketahuan ya. Dan satu match sentry mau nggak mau harus dibukakan juga untuk melihat siapa saja yang ada di area tersebut. Dan dengan Lord yang sudah berhasil disecure, ini akan jadi Lord yang mahal banget harganya. Fnatic Onyx yang udah pegang gap sampai 11.000 perbedaan gold bahkan. Dan Lagi dan lagi loh, banyak banget loh Nevin. Iya. Skypiercer, Albert akan menjadi eksekutor kayaknya. Yap,
Albert ingin menjadi eksekutor, tapi Keyboy di tempat yang jauh. Tidal Defense pergi ke tempat yang lain. Lordnya sudah mulai masuk dan juga untuk sekarang mereka masih cukup sabar. Sunsnya masih ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan. Maya Sonilnya udah mulai connect juga. Lordnya masih bisa bertahan. Ada Keyboy di bagian belakang. Belum mau lompat. Sunsnya mulai memancing, tapi barusan Jet Kundonya sudah terlihat dan juga untuk pergerakan dari Albert. Untungnya dan sekarang Keyboy akan dia mau lompat ke bagian depan dan ternyata Tidal Defense sudah connect dalam tubuh dari Karl. Namun sekarang terlihat Nedolab dikeluarkan dan Partnya masih berjuang mati-mati untuk bisa mempertahankan lagi dirinya, tapi masih diajar lagi oleh Lupin yang berbeda. Dan juga cewek dengan belajar dalam dikeluarkan membuat sebuah barikan agar teman-temannya bisa selamat dan mereka